Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali melanjutkan dari kajian rutin kita membaca dari kitab sirah yang diambil dari kitab Sittatul Mawadhi' Minas Sirah karya Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala, yaitu kitab yang membahas tentang 6 pelajaran penting dari sirah Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Telah kita sebutkan secara umum tempat yang pertama di pertemuan yang lalu, yaitu kisatu nuzulil wahyi, tentang kisah awal turunnya wahyu. Ya, telah kita singgung beberapa pembahasan. Namun di sini saya mau tambahkan sebelum kita lanjut yang kedua. Jadi sebagaimana yang telah kita terangkan di pertemuan sebelumnya, bahwa inti yang ingin diterangkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala di dalam kisah awal turunnya wahyu ini, ya, ada beberapa perkara. Ya. Perkara yang paling pokok, dan ini telah kita jelaskan, adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memulai dengan memperingatkan tentang bahayanya kesyirikan sebelum memperingatkan tentang dosa-dosa yang lain, dari bahayanya zina, mencuri, minum khamar, riba, dan selainnya dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikin. Ya, di Masailul Jahiliyah, kitab yang telah kita selesaikan, ada 120-an ya dari perkara-perkara jahiliyah yang disebutkan oleh Syekh. Itu pelanggaran semua yang terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, di awal-awal turunnya wahyu. Dan ternyata dari sekian banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, ternyata ayat yang paling pertama turun adalah ayat, ya, perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya beliau diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Perintahnya adalah berdakwah kepada tauhid, ya, memperingatkan manusia dari bahaya kesyirikan. Jadi pelajaran penting yang pertama ini dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mulailah segala sesuatu itu dari tauhid. Ya, mulailah segala sesuatu itu dengan mempelajari akidah yang benar. Ya, dengan mengenal dari lawan tauhid, yaitu kesyirikan. Ya, ini dasar dan pondasi seluruh dakwah para nabi dan rasul. Ya, makanya kalau ingin kokoh, ingin teguh di atas agama, istiqomah di atas agama, maka jangan malas belajar tauhid. Ya, jangan pernah bosan mengikuti kajian-kajian tauhid, walaupun sudah berulang dibahas,
walaupun kitab itu diulang-ulangi, sebab pelajaran tauhid itu pelajaran yang tidak ada tamatnya. Ya, tidak ada S1-nya, tidak ada S2-nya, tidak ada doktornya. Tapi itu pelajaran seumur hidup. Ya, makanya para ulama kita rahimahumullahu taala, ya, di sebagian ulama mereka punya kajian tidak pernah terputus pembahasan tauhid, dari Thalathatul Usul, Qawaidul Arba, Kitabut Tauhid. Itu saja yang diulang-ulangi. Setiap selesai diulangi. Ya. Kenapa seperti itu metodenya? Bukan artinya ya tidak ada pembahasan lain di dalam agama, tetapi mereka paham bahwa segala kekokohan, ya, ingin perbaikan di tengah umat adalah memulai mengajak manusia itu di atas tauhid. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Ibrahim, orang-orang yang teguh di dalam kehidupan dunia ini sampai di akhirat hanyalah orang-orang yang kuat tauhidnya. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala yuthabbitu, akan mengokohkan, ya, orang-orang yang beriman bil qawli tsabit, dengan ucapan yang kokoh. Ya, sejumlah ahli tafsir menyebutkan al-qaulu tsabit adalah la ilaha illallah, kalimatut tauhid. Ya. Fil hayati dunya wa fil akhirah, di kehidupan dunianya dan kehidupan akhiratnya. Taib. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Barang siapa yang kufur terhadap tagut dan dia beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan al-urwatul wuthqa, tali yang sangat kuat. Ya, sejumlah ahli tafsir menyebutkan al-urwatul wuthqa, tali yang sangat kuat, itulah la ilaha illallah, kalimatut tauhid. Ya, maka sekali lagi ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ya, saya ingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian, ya, agar selalu semangat, ya, mempelajari dari tauhid, ya, mengenal dari sendi-sendi tauhid, mempelajari dari kesyirikan-kesyirikan dan beraneka ragam bentuknya. Karena itulah yang membuat seseorang bisa istiqamah di atas agamanya. Taib. Kemudian di antara pelajaran dari poin yang pertama yang telah kita sebutkan kemarin adalah fahmu halil musyrikin ma'a bi'itsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, memahami keadaan orang-orang musyrikin pada saat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diutus. Ya, kemarin kita sudah gambarkan, ya. Ya, pada saat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam diutus kepada orang-orang musyrikin, kepada orang-orang Quraisy, ya, ada beberapa keadaan mereka. Di antaranya Syekh sebutkan, ya, yaf'aluna asya'a minal muharramat wadh-dhulm wal 'udwan. Ya, mereka melakukan banyak hal berupa keharaman. Ya, mereka melakukan kezaliman, permusuhan, dan beraneka ragam dari pelanggaran-pelanggaran. Dari sisi lain, yaf'aluna asya'a minal ibadat, mereka juga mengerjakan berbagai macam ibadah. Ya, jadi jangan kira orang-orang musyrikin itu mereka orang yang murni jelek, tidak ada kebaikannya. Ada ibadah yang mereka lakukan. Ya, disebutkan oleh Syekh kemarin, di antaranya mereka berhaji, mereka berumrah, mereka bersedekah, memberi makan kepada jemaah haji. Ya, ada beberapa amalan yang mereka lakukan. Ada bentuk-bentuk ibadah yang mereka kerjakan. Tapi yang disinggung oleh Syekh, al-ajallu indahum asyirku. Ternyata ibadah yang termulia
menurut mereka orang-orang musyrikin adalah kesyirikan. Apa itu? Talabul qurbati wa talabis syafa'ah, yaitu mencari kedekatan dan mencari syafaat. Ya, mencari kedekatan kepada berhala-berhala, menjadikan berhala mereka sebagai perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dalam Al-Qur'an dikatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ya, kami tidak menyembah mereka, yaitu berhala-berhala, melainkan mereka itu mendekatkan diri kami kepada Allah. Jadi mereka mencari kedekatan ya melalui berhala, mencari kedekatan kepada Allah melalui berhala. Dan itulah hakikat kesyirikan orang-orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari kesimpulan yang diambil dari apa yang telah kita baca kemarin adalah ta'kidul mas'alati bihaitsu inna faridatas salati ta'ti mutaakhiratan fi sanati asyara. Ya. Bahwa penegasan tentang keagungan masalah ini. Penegasan tentang apa? Agungnya masalah tauhid dan masalah kesyirikan ini. Dari sisi mana? Bahwa kewajiban salat itu datang belakangan. Dia datang pada tahun 10 kenabian. Maksudnya 10 kenabian, ya. Nabi SAW sudah 10 tahun ya, diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Beliau sudah berdakwah di Mekah selama 10 tahun. Baru ada kewajiban apa? Salat. Baru ada peristiwa Isra Mi'raj, ya, yang beliau sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk naik ke langit untuk menerima kewajiban salat. Itu terjadi tahun 10. Terus yang tahun sebelumnya itu 10 tahun Nabi bikin apa? Nah, itu yang kemarin yang kita gambarkan, bahwa 10 tahun dari beliau di awal, semenjak beliau berumur 40 tahun diangkat menjadi nabi dan rasul, sampai 10 tahun setelahnya, nah, di situ dakwahnya adalah tauhid. Ya, tidak ada pekerjaan lain, tidak ada dakwah lain, tidak ada suruhan kecuali tauhid, memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mencegah orang-orang dari melakukan kesyirikan-kesyirikan. Ya, ini menunjukkan apa? Pentingnya tauhid. Jadi kalau pondasi ini bermasalah, berarti semua ibadah-ibadah bisa bermasalah. Iya. Kalau orang tidak kuat pondasinya, maka temboknya, atapnya, dindingnya bisa hancur. Ya, demikian terkait tentang masalah pembahasan tauhid dan lawannya yaitu kesyirikan. Tapi dengan ini selesai pelajaran yang pertama dari tempat yang pertama yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Tapi yang kedua, Al-Mawdi'u Tsani, kisah yang kedua, pelajaran yang kedua, saya baca dulu ya. Kata Syekh rahimahullahu taala, Al-Mawdi'u Tsani, tempat yang kedua dari pelajaran sirah. Jadi semuanya ada 6. Annahu sallallahu alaihi wasallam lamma qama yundhiruhum 'ani syirki wa ya'muruhum bididdihi wa huwa at-tauhid lam yakrahu dhalika wastahsanuhu wa haddathu anfusahum bid-dukhuli fihi ila an sarraha bisabbi dinihim wa tajhili ulama'ihim fahina idin shammaru lahu wa li ashabihi an sakil adawati wa qalu saffaha ahlamana
وعاب ديننا وشتم آلهتنا ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يشتم عيسى وأمه ولا الملائكة ولا الصالحين لكن لما ذكر أنهم لا يدعون ولا ينفعون ولا يضرون جعلوا ذلك شتما فإذا عرفت هذا عرفت أن الإنسان لا يستقيم له إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغض كما قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله فإذا فهمت هذا فهما جيدا عرفت أن كثيرا من الذين يدعون الدين لا يعرفون هذا وإلا فما الذي حمل المسلمين على الصبر على ذلك العذاب والأسر والضرب والهجرة إلى الحبشة مع أنه صلى الله عليه وسلم أرحم الناس لو يجدوا لهم رخصة لأرخص لهم كيف وقد أنزل الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله فإذا كانت هذه الآية في من وافقهم بلسانه فكيف بغير ذلك. طيب. Kata penulis rahimahullah, ya, pelajaran yang kedua, ya, pelajaran yang kedua ini seputar, saya sebutkan judulnya dulu, tentang qissatu bara'ati adawatil musyrikin, tentang kisah awal kali permusuhan kaum musyrikin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua pelajaran sirah akan disebutkan lengkapnya ya di kitab yang kita baca setelahnya nanti insyaallah. Ini cuma kesimpulan saja. Jadi poin yang kedua ini berbicara tentang apa? Kisah awal mulanya orang-orang musyrikin memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita baca dulu keterangan Syekh rahimahullah. Jadi kata beliau, annahu sallallahu alaihi wasallam lamma qama yunziruhum anis syirki, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bangkit memperingatkan terhadap kesyirikan ya kepada mereka orang-orang Quraisy, wa ya'muruhum bididdihi, dan memerintahkan dan memerintah kepada kebalikannya yaitu tauhid, lam yakrahu dzalika wastahsanuhu. Ya, orang-orang musyrikin ya tidak membenci hal tersebut. Ya. Jadi ketika Nabi memperingatkan mereka bahaya kesyirikan, ya, Nabi mengajak mereka untuk memurnikan ibadah, mengenal tauhid, lam yakrahu dzalik. Orang-orang musyrikin tidak benci itu. Wastahsanuhu, bahkan mereka menganggap hal ini adalah baik. Wa haddatsu anfusahum bidukhuli fihi, kata Syekh, bahkan terbesit di dalam hati mereka bahwa mereka ingin memeluk Islam. Ini awal-awal ini. Jadi ada bisikan di dalam hati orang-orang musyrikin, mereka ingin masuk Islam. Iya. Ajakan seruan Nabi yang lembut, dakwah beliau yang penuh dengan adab, kesopanan, mereka tergiur ingin menerima. Taib. Jadi kata Syekh di sini, wa haddatsu anfusahum bidukhuli fihi. Iya, sampai mereka terbesit dalam jiwanya untuk masuk ke dalam ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kapan seperti itu? Kata Syekh, ila ansarraha bisabbi dinihim wa tajhili ulamaihim, sampai ketika beliau terang-terangan ya mencela agama mereka, wa tajhili ulamaihim, dan membodoh-bodohkan, menganggap jahil ulama-ulama mereka, panutan mereka. Fahina idzin, maka ketika itu syammaru lahu wa li ashabihi ansakil adawah,
Maka ketika itu mereka orang-orang musyrikin mengumumkan permusuhan kepada Nabi dan para sahabatnya. Paham ya? Jadi ketika Nabi SAW awal berdakwah, ya hanya mengajak kepada tauhid, melarang dari kesyirikan. Orang-orang musyrikin senang mendengarnya. Ya. Tapi ketika Nabi SAW sudah mulai menyinggung tentang berhala mereka, ya, Nabi SAW sudah mulai menyebutkan tentang keadaan mereka. Kata Syekh di sini, ya, hina idzin, di saat itulah syammaru lahu wa li ashabihi an sakil adawah. Ya, di saat itulah mereka mengumumkan permusuhan kepada Nabi SAW dan para sahabatnya. Kemudian mereka berkata, ya, orang-orang musyrikin berkata, saffaha ahlamana, Muhammad ini telah mencela agama kita, wa abadinana, dia telah mencerca agama-agama kita, wa syatama alihatana, dan mereka telah mencela Tuhan-Tuhan kita, maksudnya berhala-berhalanya. Ya, jadi maunya mereka, ya silahkan dakwah, tapi jangan apa? Jangan singgung-singgung kami, jangan. Taib. Kata Syekh, wa ma'lumun annahu sallallahu alaihi wasallam lam yashtum Isa wa ummuhu walal malaika walal salihin, lakin lamma dzakara annahum la yad'una wa la yanfa'un wa la yadurrun ja'alu dzalika syatman. Kata beliau, padahal telah dimaklumi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak mencerca Isa, tidak mencela ibunya, tidak mencela para malaikat dan orang-orang soleh. Walakin, akan tetapi, ketika beliau menyebutkan bahwa tidak boleh berdoa kepada mereka, bahwa mereka tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa menolong pada saat ada bahaya, maka mereka menganggap itu sebagai celaan dan cercaan. Apa yang dibahas oleh Syekh di sini? Kata Syekh rahimahullah, ya, ini kesimpulannya, fa idza arafta hadza, ya, kalau engkau telah mengetahui tentang hal ini, arafta annal insan la yastaqimu lahu islamun, maka engkau akan mengetahui bahwa seseorang tidak akan lurus Islamnya, tidak akan istiqamah di atas Islam, walau wahadallaha, walaupun dia telah mentauhidkan Allah, wa taraka syirka, walaupun dia telah meninggalkan kesyirikan, illa bi adawatil musyrikin wat tasrihi lahum bil adawati wal bugdi, kecuali dengan memusuhi orang-orang musyrikin dan terang-terangan di dalam memusuhi dan membenci mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan negeri akhirat, yang mereka itu mencintai orang-orang yang membenci atau orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Jadi tidak ada itu orang beriman seperti itu. Dia mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman terhadap negeri akhirat, kemudian dia loyal, dia cinta kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, walaupun mereka adalah ayahnya, atau abana'ahum, atau anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, bahkan keluarga mereka. Taib. Kata Syekh, fa idza fahimta hadha fahman jayyidan arafta anna katsiran minal ladina yad'una ad-din la ya'rifuna hadha. Apabila engkau telah memahami masalah ini dengan pemahaman yang baik, maka engkau akan mengetahui bahwa kebanyakan orang-orang yang mengaku dirinya di atas agama tidak memahami masalah ini. Iya. Wa illa faman ladzi hamala al-muslimina ala sabr ala dzalikal adzabi wal asri wad darbi ila akhiri, dan seterusnya ya. Sebentar kita lanjutkan. Baik. Pembahasan yang kedua ini dari pelajaran sirah, Syekh rahimahullahu taala ingin menjelaskan tentang konsekuensi ahlu tauhid, orang-orang yang bertauhid,
dan keharusan dari ahlu tauhid. Apa itu? Iya. Ahlu tauhid, orang yang mengaku dirinya berada di atas Islam, berada di atas tauhid, ada konsekuensinya. Ya, di antara konsekuensinya adalah al-bara'atu wal adawatu lisyirki wa ahlihi. Ya, berlepas diri serta memusuhi kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan. Ya, ini yang dikenal di pelajaran akidah, namanya apa? Aqidatu al-wala wal bara. Ya, akidah apa? Al-wala wal bara. Mencintai sesuatu karena Allah dan membenci sesuatu karena Allah. Ya, saya ulangi ya. Hakikatul Islam, hakikat keislaman itu adalah al-bara'atu wal adawah, berlepas diri dan memusuhi kesyirikan dan pelaku-pelakunya. Ya, ini yang ingin Syekh rahimahullah taala terangkan di poin yang kedua ini. Ya, makanya kata beliau, fa idza arafta hada, kalau engkau memahami tentang masalah ini, ya, arafta anna al-insan la yastaqimu lahu Islam, engkau mengetahui bahwa seseorang tidak akan lurus keislamannya, ya, tidak akan sempurna keislamannya walaupun dia telah mentauhidkan Allah, walaupun dia telah meninggalkan kesyirikan, kecuali dia harus adawatil musyrikin, ya, memusuhi orang-orang musyrikin, wa tasrih lahum bil adawah, dan terang-terangan di dalam memusuhi dan membenci mereka. Ya, jelas ya. Jadi di dalam masalah ini tidak ada istilah toleransi terkait tentang masalah keyakinan dan agama. Ya, inilah pentingnya seseorang mempelajari tauhid. Jadi di di kitab Thalathatul Usul itu, di pendahuluan kedua, ilam rahimakallahu annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhil masail wal amalu bihinna. Ya, ketahuilah, kata Syekh, di Thalathatul Usul disebutkan ada 3 perkara yang wajib dipelajari bagi setiap muslim dan muslimah. Ya, beliau sebutkan 3. Yang pertama, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Ya, bahwasanya meyakini bahwa Allah yang telah mencipta kita, memberi rezeki kepada kita, dan Allah tidak membiarkan kita hidup begitu saja. Bal arsala ilaina rasulan, tapi Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Man ata'ahu dakhalal jannah, siapa yang mentaati rasul itu dia masuk surga. Wa man asahu dakhalan nar, siapa yang bermaksiat maka dia akan masuk neraka. Itu yang pertama, terkait tentang tauhid al-uluhiyah, ar-rububiyah. Meyakini bahwa dialah Allah yang Maha Esa, satu-satunya yang mengatur, yang memberi rezeki, menghidupkan, mematikan. Yang kedua, ya, anna Allah la yarda ay yushraka ma'ahu ahadun fi ibadati. Allah itu tidak pernah ridha untuk dipersekutukan. Ya, Allah itu tidak pernah ridha untuk dijadikan dua di dalam ibadah, kesyirikan tidak boleh. La malakun muqarrabun, tidak boleh diduakan Allah di dalam ibadah, tidak kepada malaikat. Ya, wala nabiyyun mursal, demikian pula nabi yang diutus, demikian pula malaikat, tidak. Ini yang kedua. Yang ketiga, terkait tentang masalah ini, kata Syekh rahimahullah, anna man ata'ar rasul, bahwasanya siapa yang telah taat kepada rasul, wa wahadallaha, dan dia telah mentauhidkan Allah. Jadi dua, dia sudah bertauhid, dia telah mengikuti Rasulullah di atas sunnah. La yajuzu lahu muwalatu man hadallaha wa rasulahu walau kana aqraba qaribin. Tidak boleh dia muwalah, ya, tidak boleh dia loyal, tidak boleh dia cinta, tidak boleh dia senang kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun itu adalah kerabatnya. Tidak boleh.
Mana dalilnya? Ini yang beliau baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat yang ke-22, la tajidu qauman, engkau wahai Muhammad tidak akan mendapati suatu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan negeri akhirat, kemudian dia cinta kepada musuh-musuh Allah. Tidak ada itu. Ya, tidak ada itu orang yang beriman, mengaku beriman kepada Allah, setelah itu dia cinta, senang kepada musuh-musuh Allah, orang-orang musyrikin, orang-orang yang berbuat kesyirikan. Tidak ada. Ya. Nah, dari ayat-ayat dan banyak lagi ayat, dari penjelasan ayat ini dapat dipahami bahwa sangat batil orang-orang yang mengatakan semua agama itu sama. Ya, sangat batil. Ya, dai-dai siapapun dia, ya, walaupun dia mengaku dirinya ustadz, kiai, ulama atau apapun gelarnya, kalau dia mengatakan semua agama sama, ini masalah. Sebab di dalam agama itu, dalam agama Islam, dalam ayat-ayat Al-Quran, dalam sunnah Nabi SAW, ya, ada jalurnya, sudah ada konsepnya yang dikenal namanya manhaj, metode. Tidak boleh antum bilang semua agama sama. Ya, sering saya bilang di pengajian-pengajian, ya, kalau orang berpemahaman bahwa semua agama sama, untuk apa kita capek-capek memilih agama yang banyak kewajiban yang dilaksanakan? Ya, kalau semua agama sama mengantarkan kepada surga, sudah, hidup ini pilih saja agama yang paling mudah. Ya, agama apa yang paling mudah antum lihat? Agamanya orang-orang Nasara. Antum lihat itu orang-orang Nasara itu sekali sepekan masuk gereja, setiap hari Ahad menyanyi-menyanyi, habis itu pulang, setelah itu bilang masuk surga. Ya, untuk apa kita sholat 5 kali sehari semalam capek-capek? Ya, baca Al-Quran, bersedekah. Ada agama yang mudah. Kalau dibilang apa? Semua agama sama. Jelas ya? Jadi itu tidak benar. Tidak benar. Iya. InsyaAllah akan kita jelaskan ayat-ayat yang berbicara tentang masalah al-wala wal bara ini. Iya. Makanya Syekh rahimahullah ta'ala singgung di pembahasan sirah ini. Ya. Jadi kata beliau, kalau kamu memahami masalah ini dengan pemahaman yang baik, maka engkau akan paham anna katsiran minal ladina yad'una ad-din, bahwa banyak manusia yang mereka mengaku dirinya beragama ini, tokoh, la ya'rifuna hadza, mereka tidak paham tentang ini. Ya, betul ya bahwa di negara kita hidup ada beberapa agama yang diakui, ada istilah toleransi, tapi toleransi itu dibenarkan, tapi ada batasan-batasannya. Ya, ayat-ayat Al-Quran sudah menjelaskan batasan-batasan. Bukan dibilang ada apa namanya tokoh dari agama lain meninggal baru-baru kemarin, ya, kaum muslimin juga ikut-ikutan, selamat jalanlah, apalagi semoga Allah menerima amalannya. Amalan apa yang mau diterima? Meninggal di atas seperti itu, subhanallah. Tidak ada seperti itu. Lakum dinukum waliyadin. Itu harus diyakini. Jadi tidak perlu orang komentar dengan komentar-komentar yang seakan-akan apa? Membenarkan. Jadi kalau orang bilang selamat jalan, atau misalnya semoga Allah merahmatinya, adakah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang meninggal di atas kekafiran? Sementara dalam surah Al-Bayyinah Allah mengatakan apa? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Itu jelas. Kenapa antum bilang semoga Allah merahmatinya? Allah yang murka kepada mereka, kita bilang semoga Allah merahmatinya dengan alasan apa? Toleransi.
Tidak ada toleransi yang seperti itu. Taib, walaupun ada batasan-batasan yang disebutkan, insyaallah kita akan jelaskan terkait tentang masalah ini. Taib. Kemudian kata Syekh, yang jadi saya ulangi ya, titik pembahasan yang ingin difokuskan oleh Syekh di sini di poin yang kedua ini dari pelajaran sirah, bahwa ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai terang-terangan menampakkan agama dan keyakinannya, dan ketika Nabi SAW mulai terang-terangan mencela keyakinan dan agama serta tokoh orang-orang Quraisy, ya, mereka sudah mulai benci. Ini menunjukkan apa? Di dalam beragama itu seorang apa? Punya prinsip. Ya, ada keyakinan yang harus dia pegang. Ya, tidak boleh orang beragama itu apa? Gado-gado. Tahu gado-gado ya? Ya, istilahnya orang di sini senang, di sana senang. Ya, apa lagi? Iya. Ya, di mana-mana hatiku senang. Itu gado-gado namanya. Tidak ada seperti itu dalam beragama. Lihat Nabi SAW. Ini akan kita baca. Kenapa ada terjadi peristiwa hijrah pertama dalam Islam? Sebagian sahabat, belasan sahabat hijrah ke Habasyah. Seandainya ada toleransi, Nabi akan bilang, sudah, tidak usah antum hijrah. Ngapain pergi ke Habasyah di Ethiopia jauh-jauh? Sudah berdamai saja orang musyrikin, benarkan agama mereka, selesai. Seandainya ada apa? Ada keringanan. Tapi ini dalam masalah keyakinan tidak ada dibilang toleransi, tidak ada. Ya, agamamu adalah agamamu, agamaku agamaku, itu selesai. Lakum dinukum waliyadin. Ya, seandainya dibilang, oh boleh, daripada kamu pergi hijrah ke Habasyah jauh-jauh ke Ethiopia, mendingan kamu kata Nabi, mendingan kamu wahai sahabatku melakukan perdamaian dengan Abu Lahab, Abu Jahal. Ya, tidak usah hijrah. Seandainya apa? Ada keringanan dalam masalah ini. Tapi memang masalah ini tidak ada keringanan. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Iya, disebutkan di dalam Al-Quran, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Ya, ini kepada ayahnya ini. Ayah yang beliau sangat sayangi sekali, sampai disebutkan, ya abati, wahai ayahku, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yugni anka syai'a. Mengapa engkau menyembah kepada sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa memberi manfaat? Ya, beliau dakwahi bapaknya. Tapi bersamaan dengan itu, ketika ayahnya ya tidak mau mendengar dari dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak mau mengikuti dari ajaran beliau, apa kata Nabi Ibrahim? Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa-apa yang kalian ibadahi selain Allah. Lepas diri. Kafarna bikum, kami kafirkan kalian. Iya. Nabi Ibrahim ini bilang kepada ayahnya apa? Kami kafirkan kalian. Iya, bukan dibilang selamat jalan. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawa. Iya. Kami menampakkan antara kami dengan kalian permusuhan. Wal baghdha, kebencian. Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah. Jelas ya, ini akidah. Iya. Sesuatu yang sangat jelas di dalam ayat-ayat Al-Quran, demikian pula dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait tentang masalah ini. Ya, makanya kaum muslimin tidak boleh ikut-ikutan di dalam perayaan hari raya orang-orang kafir. Ya, kalau menyangkut masalah keyakinan, masalah agama, jangan ikut-ikutan. Ya, sebab ya di dalam keyakinan Islam sudah ada batasan-batasan. Ya, dan insyaallah kita akan sebutkan apa-apa saja yang dibolehkan. Ya, di antaranya akan disebutkan nanti oleh Syekh rahimahullahu taala, ya, terkait tentang
kewajiban misalnya seorang anak yang orang tuanya adalah orang kafir, ada kewajiban berbakti, ya, tapi dalam hal membenarkan keyakinan mereka tidak ada. Ya, di dalam hal membenarkan keyakinan mereka tidak ada. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Authaqu ural iman al-hubbu fillahi wal bughdu fillah. Tali keimanan yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sekali lagi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, seorang yang berada di atas Islam, mengaku dirinya bertauhid, mengaku dirinya berada di atas sunnah Rasulullah SAW, maka jelas prinsipnya di dalam beragama. Ya, dia wajib mencintai kaum mukminin, ya, karena Allah, dan dia wajib membenci siapa saja yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun itu ada ayahnya, keluarganya, dan kerabat-kerabatnya yang lain. Baik, kemudian kata Syekh, فإذا فهمت هذا فهما جيدا عرفت أن كثيرا من الذين يدعون الدين لا يعرفونها. Apabila engkau telah memahami hal ini dengan baik, dengan benar, maka engkau akan mengetahui bahwa banyak di antara orang-orang yang mengaku-ngaku beragama Islam la ya'rifuna hadza, tapi tidak memahami tentang masalah ini. Baik. Wa illa faman ladzi hamala al-muslimina 'ala sabri 'ala dzalika al-'adzabi wal asri wad darbi wal hijrati ila al-habasyah. Kata Syekh, jika bukan karena sikap permusuhan kepada orang-orang yang menentang Allah ini, lalu apalagi yang menyebabkan kaum muslimin harus menanggung kesabaran menghadapi siksaan, menghadapi penawanan, kekerasan fisik, dan harus hijrah ke Habasyah. Ini yang saya singgung tadi, ya. Jadi kalau seandainya ada toleransi di sini, untuk apa namanya kaum muslimin yang awal-awal masuk Islam harus bersikap keras, ya, sampai mereka disiksa. Antum lihat siapa? Keluarga Yasir, Ammar bin Yasir, ya, ayah dan ibunya dibunuh di hadapan beliau, ya. Nabi SAW melihat peristiwa itu, ya. Nabi SAW hanya mengatakan, sabron ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah, ya, bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena sungguh, ya, tempat tinggal kalian di surga. Itu sabda Nabi SAW kepada keluarga siapa? Yasir. Seandainya dia jangan bunuh, kita bilang semua agama sama, selesai, tidak ada orang dibunuh. Seandainya apa? Seandainya dalam masalah ini ada toleransi, tapi tidak ada. Ya, makanya kata Syekh di sini, ya, untuk apa kaum muslimin harus menanggung kesabaran menghadapi siksaan musuh, ya, menghadapi penyiksaan orang-orang kufar Quraisy, Bilal disiksa, dicambuk-cambuk. Untuk apa itu semua? Sampai ada sahabat yang hijrah ke Habasyah, untuk apa? Kalau bukan masalah apa? Ini masalah menampakkan keyakinan, dan harus terang-terangan memusuhi keyakinan mereka. Kalau dibilang boleh sama saja, ya untuk apa meninggalkan Mekah pergi di Ethiopia sana jauh-jauh? Ini semua ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah menunjukkan di dalam masalah keyakinan, iya, tidak ada perdamaian di dalam masalah ini. Iya. Ma'annahu sallallahu alaihi wasallam arhamun nas, padahal semua orang paham bahwa Nabi sallam ini adalah orang yang paling penyayang kepada manusia. Iya. Lau yajidu lahum rukhsatan la arkhasa lahum. Iya, kata Syekh, seandainya beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan keringanan dari Allah untuk mereka, tentu beliau akan memberikan keringanan kepada mereka. Paham maksudnya, ya? Seandainya ada wahyu dari Allah, tidak apa-apa, daripada kalian dibunuh, sudah benarkan saja agamanya orang-orang Quraisy itu, supaya kalian dari. Ternyata tidak ada. Ini menunjukkan harus jelas antara al-haq dan yang batil. Tidak boleh ada
persamaan bercampur antara tauhid dengan kesyirikan. Tidak boleh. Taib. Kaifa waqad anzalallahu ta'ala, bagaimana mungkin ada hal yang seperti itu sementara Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Ya, di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah. Ya, fa idza udiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Tetapi apabila dia disakiti, ya, karena keimanan mereka kepada Allah, dia menganggap ini semua adalah fitnah manusia, adalah azab, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kanat hadhihi al-ayatu fi man wafaqahum bilisanihi fa kaifa bighairi dzalik. Apabila ayat ini turun terkait tentang orang-orang yang mencocoki para penentang Allah hanya dengan lisannya, terus bagaimana lagi dengan selain itu? Taib, ini yang disinggung oleh Syekh rahimahullahu taala di poin yang kedua ini. Jadi kesimpulannya, sebelum kita akhiri, insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan ini. Jadi di antara pelajaran penting dari sirah yang kedua ini tentang awal permusuhan orang-orang musyrikin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu permusuhan mereka kepada Nabi? Ketika Nabi SAW terang-terangan menampakkan keyakinan dan agama beliau, yaitu tauhid, dan terang-terang mencela apa? Agamanya orang-orang musyrikin, yaitu kesyirikan. Nah, ini dipahami dari penjelasan ini bahwa orang yang berada di atas Islam, metodenya, manhajnya jelas. Ya, dia wajib mencintai sesuatu karena Allah, membenci sesuatu karena Allah. Ya, jadi tidak ada apa? Tidak ada dibilang gado-gado di dalam masalah keyakinan. Baik, saya kira cukup dulu. InsyaAllah rincian-rincian tentang hal ini kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang biidznillah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.